Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Firdaus Nusantara dari Divisi Surveyor. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran dengan judul mengenal Syekh Hasan Al-Banna, pendiri organisasi Al-Ikhwanul Muslimun. Oke, langsung saja. Hasan Al-Banna dilahirkan di desa Mahmudiyah, kawasan Buhairah, Mesir tahun 1906 Masehi. Ayahnya Syekh Ahmad Al-Banna adalah seorang ulama fikih dan hadis. Sejak masa kecilnya, Hasan Al-Banna sudah menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan otaknya. Pada usia 12 tahun atas anugerah Allah, Hasan kecil telah menghafal separuh isi Al-Quran. Sang ayah terus-menerus memotivasi Hasan agar melengkapi hafalannya. Semenjak itu, Hasan kecil mendisiplinkan kegiatannya menjadi 4. Siang hari dipergunakan untuk belajar di sekolah, kemudian membantu memperbaiki jam dengan orang tuanya hingga sore. Waktu sore hingga menjelang tidur digunakan untuk mengulang pelajaran sekolah, sementara membaca dan mengulang-ulang hafalan Al-Quran ia lakukan setelah sholat subuh. Maka tak mengherankan apabila Hasan Al-Banna mencetak berbagai prestasi gemilang di kemudian hari. Pada usia 14 tahun, Hasan Al-Banna telah menghafal seluruh Al-Quran. Hasan Al-Banna lulus di sekolahnya dengan predikat terbaik di sekolahnya dan nomor 5 terbaik di seluruh Mesir. Pada usia 16 tahun, ia telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Darul Ulum. Selain prestasinya di bidang akademik, ia juga memiliki bakat leadership yang cemerlang. Semenjak masa mudanya, Hasan Al-Banna selalu terpilih untuk menjadi ketua organisasi siswa di sekolahnya. Bahkan pada waktu masih berada di jenjang pendidikan Idaiyah atau semacam SMP, beliau telah mampu menyelesaikan masalah secara dewasa. Pada usia 21 tahun, beliau menamatkan studinya di Darul Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Islamiyah. Hasan Al-Banna sangat prihatin dengan kelakuan Inggris yang memperbudak bangsanya. Masa itu adalah sebuah masa di mana umat Islam sedang mengalami kegoncangan hebat. Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki sebagai pengayom umat Islam di seluruh dunia mengalami keruntuhan. Sementara kaum penjajah mempermainkan dunia Islam dengan seenaknya. Bahkan di Turki sendiri, Kemal Atatürk memberangus ajaran Islam di negaranya. Puluhan ulama Turki dijebloskan ke penjara. Demikianlah keadaan dunia Islam ketika Al-Banna berusia muda. Satu di antara penyebab kemunduran umat Islam adalah bahwa umat ini jahil atau bodoh terhadap ajaran Islam. Maka mulailah Imam Hasan Al-Banna berdakwah dengan mendirikan gerakan dakwah Ikhwan yang terkenal di seluruh dunia. Banyak meninggalkan catatan-catatan penting pada sejarah perjuangan Islam modern. Kehadiran Imam Hasan Al-Banna bertepatan dengan beberapa saat setelah hancurnya kekhalifahan Islam yang terakhir. Hal ini beliau lakukan teratur 2 minggu sekali. Beliau dengan perkumpulan yang didirikannya Al-Ikhwanul Muslimun bekerja keras siang malam menulis pidato, mengadakan pembinaan memimpin rapat pertemuan dan lain-lain. Dakwahnya mendapat sambutan luas di kalangan umat Islam Mesir. Tercatat kaum muslimin mulai dari golongan buruh atau petani, usahawan, ilmuwan, ulama, dokter pendukung beliau.
Pada masa peperangan antar Arab dan Yahudi sekitar tahun 45-an, beliau memobilisasi mujahid-mujahid binaannya. Dari seluruh pasukan gabungan Arab, hanya ada satu kelompok yang sangat ditakuti Yahudi, yaitu pasukan sukarela Ikhwan. Mujahid sukarela itu terus merangsek maju sampai akhirnya terjadi aib besar yang mencoreng pemerintah Mesir. Amerika Serikat, sobat kental Yahudi, mengancam akan mengebom Mesir jika tidak menarik mujahid Ikhwanul Muslimin. Maka menjadi sebuah tragedi yang membuktikan betapa pengacutnya manusia. Ribuan mujahid Mesir ditarik ke belakang kemudian dilucuti oleh pemerintah Mesir sendiri. Bahkan tidak itu saja, para mujahid yang ikhlas ini lalu dijebloskan ke penjara-penjara militer. Bahkan beberapa waktu setelah itu Hasan al-Banna selaku pemimpin Ikhwanul Muslimin menemui sahidnya dalam sebuah peristiwa yang dirancang oleh musuh-musuh Allah. Dakwah beliau bersifat internasional. Bahkan segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Hasan al-Banna segera menyatakan dukungannya. Kontak dengan tokoh ulama Indonesia pun dijalani. Tercatat M. Nasir pernah berpidato di depan rapat Ikhwanul Muslimin. Jadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia waktu pertama kali itu Mesir. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.